Hello guys, apa kabar semua? Oke, dalam video kali ini saya mau share satu benda yang benda nih orang sudah lama tanya dengan saya, Pak. Yaitu bagaimana kita mau buat bisnis kedai jahit dan apa yang perlu kita perlukan. Jadi saya akan bagi satu ringkasan sajalah untuk pertanyaan ini. Sebab uh, banyak yang benda yang kita boleh jawab berdasarkan apa ataupun pengalaman yang kita ada. Cuma yang saya mau kamu faham, oke? Okay? Kalau kita mau buka sesuatu perniagaan kan, benda perkara yang kamu perlu tahu adalah ilmu. Basic tuh paling penting. Oke, katakan kamu sudah uh, ikut kursus ataupun belajar menjahit di mana-mana. Belajar menjahit nih dia tidak sama dia punya orang kata dia punya ilmu berbanding dengan pengalaman yang kita sendiri menjahit di kedai orang. Jadi kalau kita tiada pengalaman bekerja di kedai orang, kita tidak nampak dia punya suasana, bah. Dia punya suasana dan apa yang diperlukan. Sekarang nih, contohlah kalau kita mau buka kedai jahit, baru kita mau berpikir apa sebenarnya yang kita perlukan. Sebenarnya kalau kita nih mau buka kedai jahit, ini benda skill, bah. Orang minta sih. Yang penting kita ada gunting, kita ada mesin jahit. Mesin jahit kita boleh dapat dengan utang daripada singa pun boleh. Ada yang kita simpan lah, kamu nak beli second hand ada 1.500, 2.000. Dan mesin jahit tepi pun lebih kurang dekat 2.000 juga lah kalau second hand. Paling murah pun ada kalau kita beli cash 3.000 lebih kalau yang baru lah. Jadi anggaran dia memang beribu-ribu. Tapi kenapa orang lain boleh buat? Kenapa orang boleh start buka kedai jahit? Sebab mereka nih kumpul duit perlahan-lahan sambil ambil pengalaman. Bukannya yang kau ikut kursus ini, kau terus buka kedai jahit, kau buat pinjaman. Jadi kau sudah bermula dengan bisnis nih dengan pinjaman. Ada baiknya kalau macam saya lah, pengalaman saya kerja di kedai jahit dekat 10 tahun juga. 10 tahun juga saya belajar menjahit dan saya bekerja di banyak kedai, macam-macam kedai yang saya kerja. Saya pernah kerja di Kota Kinabalu, saya pernah di Ladato nih ada beberapa kedai. Uh, untuk itu tujuan dia untuk kita tambah kita punya ilmu dan pengalaman di dalam bidang jahitan nih. Sebab kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Sekalipun saya sudah cukup lama dalam bidang jahitan ini, tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Jadi begini guys, misal kata kau sudah ada ilmu tuh memang sudah kau dapat daripada kursus. Kau jangan praktikkan, jangan reality ini tidak sama dengan apa yang kita dengar saja. Oke? Tidak sama tuh, betul-betul tidak sama. Jadi paling bagus kalau kita ambil pengalaman daripada kedai. Kita pergi kedai dulu kerja. Bisa kata tidak mau juga kerja di kedai. Jadi risiko tuh besar. Macam mana kau tidak paham perangai pekerja, kau tidak paham dia punya suasana, macam mana harus pusingan ataupun perjalanan bisnis tersebut. Kalau kita mau buat bisnis kan, kita akan tahu tuh ada dipanggil business model canvas, ya, BMC. Yaitu bagaimana kau mau connect satu-satu benda tuh supaya menjadi berhasil. Contohlah kau mau buka kedai jahit, di mana kau mau dapatkan dia punya kain, di mana kau nak dapatkan hook, di mana kau dapatkan getah. Sebab kedai-kedai ini supplier dia tidak sama dia punya harga tahu. Jadi kita kena tahu di mana kita boleh dapat harga yang lebih rendah. Lepas tu kita kena tahu kita punya pesaing siapa, ya, dengan siapa target market kita. Jangan kau fokus semua terus kau cakap kau semua kau terima. Tidak, kau kena ada satu benda yang kau macam saya fokus untuk uniform. Jadi kau kena ada fokus, jadi orang boleh kenal kau berdasarkan apa yang specialties yang kau ada. Kalau semua kau sapu, kadang orang cakap bagus kau mengasah satu pisau daripada kau asah banyak pisau tetapi tidak juga tajam-tajam. Nah, asah satu pisau cukup lama, itu lagi tajam. Kan? Jadi itu yang penting dia di situ. Kau kena ada ilmu dia dulu, alami dulu, kau kena kerja dulu.
Tapi kalau misal kata kau mau juga buka kedai jahit, tanggunglah. Kau kena sedia menanggung risiko dia. Risiko dia banyak guys. Mau buka kedai jahit, kau kena satu. Kalau kau mau buka kedai jahit macam sewa kedai, kau bukan di rumah, kau mau buka di kedai juga terus. Oke. Kau kena bayar sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan jangan kau pikir yang kau bayar 3 bulan tuh itu saja belanja dia. Kau mungkin kena pasang elektrik, ya. Kalau sudah pasang elektrik kau kena renovate. Kalau sudah renovate, apalagi yang diperlukan? Wiring untuk susun semua mesin jahit. Banyak benda yang kau kena pikir. Jadi start from kecil dulu, daripada kecil dulu. Jangan terus kau jump pergi benda yang kau rasa mau terus big. Kamu tahu, kita nih manusia tidak pernah yang budak terus jadi besar, terus jadi dewasa. Semuanya melalui budak, remaja, baru sampai ke dewasa, sampai ke tua. Jadi daripada itu pun kita kena belajar bahwa semuanya memerlukan proses. Perlu daripada kecil dulu. Ya, jadi kau kena terima dulu tempahan, tengok dulu market di situ apa yang orang nak. Ya, buat dulu di rumah. Misal kata kau tidak ada mesin yang besar, beli dulu portable. Mesin portable ada dalam 1.000 pun ada, 1.200. Itu baru sudah itu, ya. Kalau kau mau juga yang murah, kau kena beli dari yang second hand lah, ada murah, ada 700, ada 800. Jadi beginilah. Apa bisnes, macam mana bentuk bisnes yang kau nak mulakan? Jangan terus jump kepada benda yang besar tapi kita belum lagi tahu risiko-risiko yang akan kita hadapi. Kau kena kaji dulu semua tu, ya. Tapi kalau kau mula daripada yang kecil dulu, daripada rumah dahulu. Saya sudah banyak kali try bermula dari rumah dan alhamdulillah banyak pelanggan yang masuk, ya. Jadi kita bermula daripada rumah dulu, kemudian jump pergi perlahan. Kalau kita sudah mampu, pendapatan kita sudah mampu untuk menampung buka kedai, baru kita sewa kedai. Now, kalau nak sewa kedai pun kita kena tengok tuh. Kedai itu lokasi dia macam mana? Senang orang masuk kah? Senang orang parking kah? Ramai pelanggan yang kita boleh ambil daripada sana kah? Atau tempat tu sunyi? Tengok juga lokasi itu, ya. Kalau kamu tidak tahu cara tengok lokasi, bahaya guys. Kamu boleh, orang kata, nanti buang duit saja. Yang apatah lagi kalau kamu belum dikenal. Saya mulakan bisnis nih di platform dia Facebook, ya. Orang bertanya melalui Facebook, tanya di mana kedai jahit. Saya bagi tahu, masa itu saya di rumah saja. Lama-lama baru saya dapat pelanggan. Daripada Facebook. Masa saya mula tu pun masa PKP. Nah, bayangkan, PKP kita tidak boleh keluar, kedai pun tidak boleh buka. Nah, jadi ada polis-polis yang perlu baju baru apa semua, jadi kami buatlah baju polis apa semua. Jadi kalau kau tidak ada pengalaman tu semua buat baju polis, buat baju Melayu, belum ada banyak pengalaman, kau masuk dulu kerja dulu kau akan tahu tuh nanti masa kau kerja, kau diajar juga itu nanti. Jadi saya tidak mau cerita panjang-panjang lah dia punya proses. Memang cukup panjang proses dia. Kalau saya mau cerita apa yang kamu perlukan daripada mula sampai kita buat bisnis nih kedai jahit. Tapi apa yang paling penting saya mau usah kamu tahu, kamu kena kuat. Kalau kamu fikir mau berbisnis, kamu punya hati, pikiran cekal, kuat. Jangan yang kamu cepat mengalah. Pantang kena marah customer 1 kali, 2 kali, 3 kali pun sudah mengalah. Itu adalah prosesnya. Ingat, setiap kali kita dimarah customer, maknanya itulah prosesnya. Kita kena hadapi dia dengan rasa tenang. Ya betul, memang kadang-kadang kita rasa terluka, ya. Tapi kalau customer tu cakap benda tu betul, kita yang silap, kita boleh belajar daripada mereka. Sekurang-kurangnya ada ilmu yang kita dapat daripada kita kena marah tu, ya. Macam saya sudah banyak kali kena marah guys. Tapi daripada dimarah itulah saya boleh perbaiki diri saya dan menjadikan kerja saya lebih baik seperti yang sebelumnya. Bukan saya kata saya perfect, tapi sekurang-kurangnya saya sudah mengalami banyak pengalaman yang boleh mengajar saya memperhebatkan atau mencantikkan kerja, ya. Jadi banyak benda juga yang saya perlu belajar lagi. Dan kita ni dalam bidang jahitan ni jangan berhenti untuk belajar. Jangan sama sekali kita ego, tidak mau dengar sudah apa pendapat orang lain. Mentang-mentang kita sudah pandai menjahit, tidak sudah mau dengar orang punya idea begini begitu. Tidak. Jangan tutup kita punya pikiran. Sentiasa pikiran terbuka. Kadang-kadang pekerja saya sendiri dia bagi tahu,
saya terpikir juga, betul juga apa yang dia cakap. Jadi jangan kita anggap kita punya ilmu nih cukup hebat, cukup tinggi sudah. Jadi kalau kau nih yang mungkin baru habis kursus ataupun kursus menjahit, saya harap kau pergi dulu kerja, belajar dulu bagaimana proses dia dalam membuat apa nih, kalau mau buat bisnis. Kita banyak belajar cara kita mendapatkan pelanggan, mengawal organisasi, macam mana kita mau production, macam mana kita nak market benda tu. Nanti akan saya kongsikan semua benda tu dalam topik-topik yang berlainan. Jadi saya tidak akan cakap lama di sini. Apa yang penting guys, kena hati kita kuat, dan insya Allah kalau niat kita bagus, usaha kita bagus, kita akan berjaya. Jumpa lagi di video kita akan datang. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, sekurang-kurangnya support kita punya channel ya. Oke guys, bye bye, assalamualaikum.